Peserta kongres saling lempar kursi. Kericuhan terjadi dalam rapat pleno yang tengah membahas tentang tata tertib kongres. Lalu demo besok itu penyandang dananya adalah Lord SBY Yudhoyono. Siap-siap ya rame. Kalau Nyai jujur aja ya, dari kemarin tuh Nyai udah dengar kalau situasi ini ada campur tangannya Cikeas. Ya? Saya tetap meminta saudara bersabar, namun gigih berikhtiar untuk mendapatkan keadilan yang sejati. Saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miamas sampai Pulau Rote yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Seperti inilah aksi saling dorong dan baku hantam kedua kubu yang terjadi di salah satu SPBU di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang paling penting, jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis, dan merugikan kita semuanya. Dan akhirnya benar-benar terjadi. Muldoko sah menjadi Ketua Umum Demokrat yang baru. Rekan-rekan sekalian, para senior, dan seluruh peserta kongres, saya mengapresiasi atas permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih, dan itu saya terima. Dan akhirnya benar-benar terjadi. Muldoko sah menjadi Ketua Umum Demokrat yang baru. Sangat tragis memang keluarga Cikeas tidak berpikir sejauh ini. SBY yang pernah memimpin Indonesia selama 2 periode akhirnya harus meratapi takdir yang begitu kejam menerpa putra mahkotanya. Muldoko adalah yang menjadi mimpi buruk mantan presiden yang suka drama dan main musik ini. Tapi coba kita ulik-ulik lagi. Bagaimana Muldoko begitu lihai bisa masuk dan menabok SBY beserta keluarganya ini? Apakah mungkin Muldoko mendapatkan restu Presiden Jokowi? Kalaupun iya, kita patut bersyukur. Dengan begitu, hasrat politik yang haus akan kekuasaan SBY pun berakhir. Pada tahun 2024, Jokowi hampir pasti lengser dari kursi presiden. Amandemen Undang-Undang Pemilu nampaknya hanya sebatas wacana saja. Selain itu, belum tentu Jokowi mau maju lagi di Pilpres 2024, semisal undang-undang memperbolehkan. Hal yang menjadi teka-teki, siapa yang bakal melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari Jokowi? Siapa yang layak menjadi suksesor Jokowi? Jawabannya masih abu-abu, samar, dan belum jelas. Seperti Mr. Grey. Setelah KLB Demokrat digelar, mungkin terjawab sudah siapa yang paling berpotensi menjadi suksesor Jokowi. Jawabannya tidak lain adalah Muldoko. Setelah terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB, Muldoko berpeluang besar maju menjadi capres di Pilpres 2024. Berpeluang besar untuk menjadi menang. Meskipun elektabilitas Demokrat akan merosot, saya punya keyakinan jika Muldoko mampu membawa Demokrat untuk lebih baik dan akhirnya punya posisi tawar yang kuat. Bukan tak mungkin Muldoko mampu mengajak partai lain berkoalisi mengusung dirinya. Dengan aturan presidensial threshold, mau tidak mau Demokrat di bawah Muldoko harus berkoalisi dengan partai lain. Nama Muldoko juga cukup bersih. Kedekatan dengan Jokowi membuat namanya nampak harum. Meskipun pembawaannya santai, tapi Muldoko itu mantan jenderal. Tentu sangat ahli mengatur strategi. Mulusnya jalan Muldoko mendapatkan jatah jabatan dari Jokowi adalah bukti sahih bahwa dirinya punya bakat menjadi politisi ulung.
Hari ini kita bisa membuktikan kehebatan Muldoko. Tanpa perlu berdarah-darah, tanpa perlu menjadi kader, Muldoko bisa menjadi ketua umum Demokrat versi KLB, mengalahkan Marzuki Ali. Muldoko bahkan tidak perlu datang ke KLB tersebut, cukup video call saja. It's really amazing. Sepertinya Muldoko memang tidak boleh dipandang remeh. Dia terbukti bisa membuat sesuatu yang tampak mustahil menjadi mungkin terwujud. Saya yakin sebelum ini banyak yang menganggap Muldoko mustahil menjadi ketua umum Demokrat. Namun hari ini sesuatu yang dianggap mustahil bisa terwujud oleh Muldoko. Saya yakin setelah ini Muldoko bakal lebih serius lagi untuk mengejar target di tahun 2024. Saat itu bisa dikatakan sebagai momen yang paling pas untuk nyapres. Sebab setelah Jokowi tidak ada nama-nama yang paling unggul, rata-rata punya peluang yang cukup sama. Muldoko bisa menjadi kuda hitam di Pilpres 2024. Well, kita tunggu saja aksi-aksinya. Mungkin saja memang dia yang bakal menjadi suksesor Jokowi. Sementara itu Susilo Bambang Yudhoyono marah dengan KLB yang dilakukan sejumlah kader partai di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat kemarin. SBY menyebut kongres tersebut ilegal. Ia mengaku tak pernah menyangka bakal ada kudeta terhadap kepemimpinan sah DPP Partai Demokrat hasil Kongres 2020 di Jakarta. SBY, ayah dari AHY ini mengaku tidak terlintas dalam pikirannya Demokrat bakal dikudeta. Ia curhat saat menjabat presiden selama 10 tahun ia tidak pernah mengusik partai lain. SBY dalam konferensi pers itu juga menegaskan apa yang dikhawatirkan Demokrat selama ini soal keterlibatan Muldoko menyiapkan kudeta terhadap kepemimpinan AHY terbukti lewat KLB. Menurut SBY, perilaku Muldoko jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Dengan begitu, mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit di TNI sebagai alma maternya. Karena itulah SBY juga menyatakan, saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan saya itu. Sementara hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang mengukuhkan Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025. Dalam KLB, peserta mengusulkan 2 nama sebagai calon ketua umum menggantikan AHY yaitu Marzuki Ali dan juga Muldoko. Namun Marzuki Ali mengundurkan diri dan dengan begitu secara otomatis Muldoko menjadi calon tunggal serta dinyatakan sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat. Sementara itu Marzuki Ali ditetapkan sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025. Muldoko lewat sambungan teleponnya mengatakan berterima kasih telah memilih dan mempercayakannya sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat. Menurut saya pribadi, orang yang layak menjadi suksesor Jokowi adalah Ahok. Sepertinya Jokowi pun menginginkan Ahok untuk menjadi penerusnya. Sayangnya, karir politik Ahok terlalu cepat diberangus. Ahok bahkan sampai harus masuk penjara. Padahal jika tidak terjerat penistaan agama, Ahok bisa dibilang orang yang paling potensial untuk menang di Pilpres 2024. Jika tidak ada kasus penistaan agama, Ahok kemungkinan menang telak di Pilkada DKI. Ahok bisa makin populer jika menjadi gubernur DKI. Ketika Ahok kalah di Pilkada DKI dan dipenjara selama 2 tahun, bisa dikatakan Ahok tidak bisa menjadi suksesor Jokowi. Kasus pidana yang pernah disandangnya membuat Ahok tidak bisa jadi capres, paling mentok jadi menteri. Setelah Ahok lewat, nama Ganjar disebut-sebut sebagai the next of Jokowi. Dengan usia yang masih muda didukung dengan gaya memimpin yang merakyat, Ganjar pun punya potensi yang besar bisa menjadi suksesor Jokowi. Hanya saja persoalan Ganjar satu, yaitu dia terhalang oleh Puan Maharani. Megawati disebut-sebut tidak akan begitu saja memberikan jatah capres kepada kader lain. Putrinya Puan Maharani jelas menjadi prioritas utama. Selain Ganjar ada juga nama Risma. Risma pun cukup populer setelah berhasil memajukan kota Surabaya. Namun makin berkibar setelah menjadi Menteri Sosial. Elektabilitasnya pun makin melejit, khususnya untuk Pilkada DKI 2024. Elektabilitas Risma susah mengungguli Anies. Hanya saja jalan menuju ke sana bagi Risma juga tak mudah. Masih ada Ganjar dan Puan Maharani. Megawati sekali lagi tentu tidak akan begitu saja memberikan jatah capres kepada Risma. Selain itu posisi Risma yang seorang perempuan pun juga bisa menjadi batu sandungan. Masyarakat Indonesia secara kultur belum bisa menerima presiden perempuan. Paling mentok, peluang Risma ada di Pilkada DKI 2024. Nama-nama seperti Prabowo, Anies, dan AHY juga bisa dikatakan hampir mustahil menjadi suksesor Jokowi. Prabowo sudah terlalu tua.
Rakyat juga sudah bosan. Popularitas Anies akan meredup setelah lengser dari kursi gubernur DKI. AHY lebih parah lagi, dia bisa dikatakan hampir tidak bisa lagi menjadi ketua umum Demokrat.